nas. Dan dia orang-orang yang meninggalkan dunia itu adalah orang yang nggak suka apa kalau dipuji-puji sama sekali. Nggak suka kalau dipuji-puji. Karena itu sebaliknya, senang kalau dipuji-puji. Rasulullah pernah bertanya kepada Abu Zar. Kata Rasulullah, wahai Abu Zar, apa yang paling kamu senangi di dunia ini? Kira-kira kalau pertanyaan ini saya lontarkan kepada jamaah Baitul Aziz kan beragam jawabannya. Kata yang sebelah kanan, apa Pak yang paling kamu senangi? Pengen punya kontrakan tak? Minimal 40 pintu tak? Ada yang begitu Pak? Mungkin yang di depan saya, apa yang senangi? Ya pengen punya rumah gedung, pengen punya sawah yang lebar. Wajar gak begitu tuh? Wajar kan? Karena keinginan. Mungkin yang sebelah kiri, ya pengen punya mobil tak? Pengen punya mobil biar gak kehujanan gitu kan. Pengen punya ABCD seperti itu manusia. Nah, ketika ditanya oleh Rasulullah, ya wahai Abu Zar, apa yang paling kamu senangi di dunia ini? Kata Abu Zar, ya Rasulullah, yang paling aku senangi, yang paling aku rindukan adalah ketika aku mengingat kematianku. Coba bayang. Ini kan jawaban yang gak sembarangan orang jawab. Jadi yang paling aku senangi, wahai Rasulullah, ketika aku mengingat kematianku. Bapak Ibu, orang kalau ingat mati, ini bawaannya konangan. Orang kalau ingat mati, ini air matanya mudah untuk meneteskan air mata. Orang kalau ingat mati, bawaannya pengen baik aja, bawaannya baik. Padahal ini satu nasihat yang paling luar biasa adalah kematian. Ini kan masih misteri, waktunya, caranya, jamnya kita nggak tahu. Sampai saat ini Pak nggak bisa diprediksi mati itu. Makanya ketika Abu Dzar jawab ini, dia akan sadar betapa besar itu nikmat sehat, nikmat hidup. Kata Nabi, apa yang dikatakan? Iktanim khamsan qabla khamsin, ya, hayataka qabla mautika. Gunakan waktu yang 5 sebelum datang yang 5. Nabi ngomong jauh-jauh hari. Apa itu hayataka qabla mautika? Gunakan hidupmu sebelum datang mati, Pak. Kalau Bapak Ibu sekarang masih bisa beraktivitas, masih bisa beribadah, masih bisa bekerja, alhamdulillah. Apa artinya? Allah masih memberikan kita kesempatan. Nah, jadi dunia ini jangan dijadikan tujuan. Jadi Bapak Ibu, kalau dunia ini tujuan, capek kita cari dunia coba. Nggak ada puas-puasnya. Emang udah dibilangin sama Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita bermegah-megahan, memperbanyak harta dan sebagainya, itu nggak pernah akan memuaskan kita. Hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk ke liang kubur. Itu rumusnya. Jadi kalau kita sadar itu, ya, dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki, dengan upaya yang kita dapatkan, bersyukur. Jadi begini konsepnya sekalian, orang itu bukan karena dia bahagia jadi bersyukur, tetapi dia lantaran bersyukur dia jadi bahagia. Awas jangan sampai salah. Bukan lantaran kita bahagia itu jadi bersyukur, tetapi kita lantaran bersyukur jadi bahagia, Pak. Karena kalau identik orang itu identik pada dunia. Siapa sih orang yang pengen nggak punya pangkat tinggi? Pengen nggak? Pengen. Menteri, wali kota, gubernur pada pengen. Tapi kalau kita tanya orangnya sekarang ini, di waktu ini, pengen jadi orang biasa aja kan? Pusing katanya. Privasinya cukup terganggu. Mendingan kita nggak perlu disamperin wartawan, ya, nggak perlu tanya A, B, C, D, nanya apa, kita nggak tahu apa.
Makanya Islam mengajarkan di situasi apapun kita, sesulit apapun kita, tetap syukur itu yang utama. Tadi dengan syukur itu kita akan bahagia. Jadi kalau orang begitu Pak, ngelihat tetangganya mau ngapain juga senang aja dia mah. Tetangganya beli motor, alhamdulillah. Tetangganya renovasi, alhamdulillah. Senang melihatnya saya. Berkah ya Pak ya. Enak begitu Pak. Jangan sebaliknya, tetangganya beli rumah, kita pakai koyo. Lah, tetangganya bangun rumah, kita masuk ruang ICU, apa urusannya? Ini penyakit hati yang gampang gampang jadi Pak. Kan ada orang kalau penyakit hasut itu Pak, kalau misalnya jangan dia dapat itu siapa kek kedekut tahun dia, itu hasut. Jadi nggak boleh orang senang, tapi senang kalau orang susah. Susah kalau orang senang, senang kalau orang susah. Kan capek begitu Pak. Dunia mah nggak bisa habisnya. Kalau jam tangan saya ini 11 miliar, lah sama-sama sehari kan sama-sama jam 7, saya ke jam 7 juga. Gitu Pak. Makanya ada artis yang sekali makan itu Pak 4 juta sekali makan dia. Karena udah berubah menjadi berkah sekarang. Makan cukup 100.000 aja 50, biar semuanya kebagian semuanya. Coba Pak, makan 4 juta sehari, kan tujuannya kenyang. Betul ya? Iya. Kita makan nasi goreng kilo telurnya 10, kan kelebihan. Satu juga udah alhamdulillah. Jadi kalau Rasulullah bin Affan, ya juga Sayyidina Ali, apapun yang kita nikmati hari itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar begitu Pak. Walaupun makan cuma tempe doang. Seakan kita bertanya, ya Rob, kalau memang hari ini rezeki saya tempe, kalau hari ini rezeki saya cuma tahu saja, saya ridho ya Mas ya Rob. Itu bahagia dong Pak. Kita kan sakit puyeng di oskado sembuh beres, nggak perlu ke mitra, nggak perlu prima ya, nggak usah minum oskado sembuh. Bi anna aqala shiba wal aqla wa awqad sana minan nas. Jadi menyedikitkan rasa kenyang dan juga dalam makan Pak. Kalau yang belum ngantuk bawaannya. Kalau kita seperti ini, ahabbahullahu ta'ala, Allah ini akan mencintai kita ya Mas sekalian. Kenapa? Li'annahu taraka riya'a wa tafakhur. Allah jadi cinta sama kita. Kenapa? Karena sesungguhnya kita dikatakan tadi li'annahu taraka riya'. Kita meninggalkan riya dan juga wa tafakhur dan membangga-banggakan amal kita. Kan identik kalau orang ngumpulin dunia kan Pak begitu, identik berbangga-bangga dengan dunia. Udah Allah bilang tuh, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kita punya harta, kita punya anak, Bapak Ibu, jadi lalai kita dalam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika, apabila kita berbuat demikian, fa ulaika humul khasirun, maka kita termasuk ke dalam orang-orang yang rugi. Allah itu bilang. Maka Allah lanjutkan firman-Nya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan infakkanlah, enggak semuanya, infakkanlah sebagian harta kita sebelum datang kematian pada kita. Sebab yang di alam kubur sana mengatakan, ya Rob, berikan kesempatan, kembalikan saya ke dunia lagi. Paling nyesel Pak itu yang meninggal dunia. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Untuk ngapain nanti dia kembali ke dunia? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya akan bersedekah dan termasuk orang-orang yang saleh.
Jadi Bapak Ibu, ini sedekah ringan kita kerjakan, dahsyat kalau kita sedekah alam kubur. Pantas Nabi sampaikan, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasil shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Apabila anak Adam meninggal maka terputuslah amalnya. Nah kan kita kalau udah meninggal nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa sholat, nggak bisa haji, nggak bisa umroh, nggak bisa ngapa-ngapain. Terputuslah amal kita kecuali 3 perkara. Yang disebutkan tadi adalah shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Jadi nggak ada sejarahnya. Mana kalau shadaqat min malin, nggak ada sejarahnya orang sedekah jadi kurang, katanya tidak ada. Yang ada paliasdat bertambah dan bertambah. Jadi dunia ini kata Imam Malik juga kalian, ada orang yang sa'idun fid dunya sakir bil akhirah. Dunianya enak, akhirat kebelaksa. Ada orang sakin di dunia, sa'idun bil akhirah. Dunia kebelaksa, akhiratnya bahagia. Ada orang yang sakin di dunia, sakin bil akhirah. Dunia kebelaksa, akhirat juga belaksa. Yang keempat yang enak itu, sa'idun fid dunya, sa'idun bil akhirah. Bahagia dunia juga bahagia akhirat. Nah kata Ibnu Abbas ini, kalau orang pengen bahagia dunia, kata beliau, yang pertama itu adalah qalbun syakirun, hati yang pandai bersyukur. Jadi kalau syukur itu menggunakan nikmatnya sama yang punya syukur. Kan ada orang yang menggunakan nikmat syukur buat hal-hal yang negatif, yang maksiat. Ada nggak Pak? Ada. Jadi kalau kita dikatakan bersyukur itu cara memanfaatkannya, cara menjalankannya, cara menggunakannya, ikuti sama yang punya. Karena konsepnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kata Allah, la azidannakum, pasti akan aku tambah. Tambah ini bukan yang 2 juta jadi 5 juta maknanya. Tambah ini tambah keberkahan. Semuanya serba tercukupi, alhamdulillah. Karena Allah tidak memberikan semua yang kita pengenin mas sekalian. Karena Allah Maha tahu tentang apa yang kita butuhkan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada nggak doa yang sampai saat ini belum terijabah? Kita doa nih belum terijabah, ada nggak? Jujur ada nggak? Ada. Sering bertanya nggak itu? Kenapa begitu? Kenapa doa kita belum diijabah? Katanya Allah dikatakan puji budak watadai ijada'a. Dalam diskusi Allah katakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samid dunya hina yaqsulusul lail. Allah turun pada sepertiga malam, fayaqul, Allah berseru, man yad'uni fa'astajib lahu. Siapa yang berdoa akan kukabulkan doanya. Tapi ada doa-doa kita yang belum diijabah, belum dikabul. Umpama Pak, kita mungkin doa pengen naik haji, betul nggak? Ya Allah, saya pengen berangkat haji ya Allah. Doa nggak itu Pak? Doa. Tapi berdoa doang terus nabung-nabung, nggak daftar, berangkat nggak tuh? Nggak bisa. Harus daftar dulu. Yang daftar aja lama nunggunya.